share link ibadah hari ini dan mengingatkan sekitarnya ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek kamu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yuk, mari kita doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami berkat pada hari Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah hari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberikan kami bimbingan selama kami beribadah ya Tuhan, sehingga kami dapat menyerapi semua firman-Mu dan memuji-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan Yesus kali ya, amin. Enjoy service. Shalom Next Gen, gimana nih kabarnya hari ini? Gue berharap kalian baik-baik aja dan sekarang kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan bareng-bareng ya teman-teman. Yay! Banyaknya rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, Kaulah penyembuhku. Asal ku jamah saja cobamu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Oh oh oh, yeah. Oh oh oh, oh oh oh. Ku tak peduli banyaknya rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli, ku tak peduli beratnya sakitku, Kaulah penyembuhku. Asal ku jamah saja cobamu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Teman-teman, karena Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Ya, Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Oh, oh. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja cobamu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Saja cobamu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Shalom guys, sudah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik.
Persembahan dapat dilakukan secara online melalui scan di QR Code yang tertera di layar kalian. Yuk, mari kita sama-sama berdoa agar persembahan ini menjadi persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca deklarasi persembahan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan nikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Waniti, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita udah bisa ke gereja onsite lagi nih bersama aku Kezia dan aku Jillian. Mari kita saksikan News Minggu ini. Untuk info yang pertama, setiap hari Sabtunya akan ada menara doa via Zoom dari Waniti yang akan diwajibkan untuk yang pelayanan. Buat kalian yang belum melayani, kami mengajak kalian untuk join di menara doa Waniti. Untuk join, kalian bisa menghubungi sosial media Waniti yang tertera di layar. Untuk informasi yang kedua, Waniti punya Carousel loh. Kamu udah ikutan belum, Kaz? Udah dong, kalau kalian udah belum? Kalau belum, aku ajak kalian untuk bergabung dalam Carousel Waniti karena kalian bisa nambah teman, sharing, main games, dan banyak lagi. Untuk informasi yang lebih lanjut, kalian bisa hubungi kakak pembina yang ada di belakang atau cek sosial media Waniti. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko penyebaran virus, Waniti sudah tidak menyediakan amplop lagi untuk persembahan. Jadi, kalian bisa scan QR Code yang tertera di layar ya. Pastikan kalian selalu ikut ibadah online 180 setiap minggunya yang kalian bisa cari di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teams. Jam 10 pagi setiap hari Minggu, kalian bisa join ibadah interaktif melalui YouTube GBIWTC. Untuk informasi selanjutnya, jangan lupa untuk membaca dan merenungkan suka membaca Alkitab setiap harinya ya guys. Aplikasi SMA sudah bisa di-download di App Store dan di Play Store. Dan kalian jangan lupa untuk follow sosial media Waniti untuk mendapatkan informasi terupdate seputar Waniti. Oke, sekian news minggu ini. Saya Jillian dan saya Kezia. Pamit undur diri dan sampai jumpa di news selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I
how great the love, strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you up, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. God here, God here, God here, and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, yours. Oh, God here and now be lifted high. Oh, and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, yours. Oh, so here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. I am yours. I am yours forever. Oh, I am yours forever. Mari kita sembah Tuhan. Oh, Holy Lord, kami mau datang, kami mau tinggikan nama-Mu. Ini kami Bapa, ini hidup kami serahkan Bapa. Oh thank you Lord, oh thank you Jesus. Oh biarlah Roh-Mu. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life I am yours forever. I am yours. I am yours forever. Sekali lagi bilang I am yours. I am yours forever. Yours.
Shalom guys, dan balik lagi ke dalam siaran final pada hari ini dengan tema Even If pada seri keempat. Sebelum kita memasuki film kita pada hari ini, saya mau mengajak teman-teman sekalian semua untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, karena Engkau sudah mengumpul kami semua pada hari ini. Dan jikalau pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati dan juga pakai setiap telinga dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti makna dan juga arti yang hikmat yang juga kami mau Tuhan berikan pada hari ini. Dan berkati juga hamba-Mu ini supaya hamba-Mu ini bisa diberkati dan bisa memberikan suatu firman yang sesuai dengan kehendak-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sebelum saya akan memasuki inti dari firman pada hari ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya pada waktu masa lalu saya. Ketika saya masih kelas 6 itu, saya sedang mau dipindahkan ke dalam sekolah SMP yang baru. Masalahnya itu ketika saya mau dipindahkan ke dalam sekolah SMP saya yang baru, sekolah SMP yang saya mau tuju itu memiliki suatu ujian masuk yang bersifat akademis, di mana saya akan diberikan ujian dengan subjek-subjek yang berbeda seperti ujian matematika, ujian bahasa Indonesia, ujian bahasa Inggris, dan juga ujian sains. Pada akhirnya itu saya tidak punya cara lain selain mengikuti les dan juga belajar sendiri selama bulan-bulan sebelum saya memasuki ujian masuk tersebut. Singkat cerita itu, puji Tuhan itu saya bisa diterima di dalam sekolah SMA yang baru. Tapi pada saat saya masih sekolah SMA yang baru tersebut, saya harus menghadapi banyak sekali perubahan. Seperti contohnya itu kayak saya harus menghadapi lingkungan yang baru, kehidupan sosial yang baru, teman-teman yang baru, dan juga guru-guru yang saya belum pernah temui. Nah, dari pengalaman yang saya alami pada hari ini itu, kita mulai pelajari namanya perubahan. Pasti dari setiap kita itu kita memiliki namanya perubahan. Kita mengalami namanya perubahan, dan juga perubahan itu dia bisa ditentang dalam hidup kita sendiri. Terkadang kita merasa bahwa perubahan itu bukanlah hal yang enak. Kenapa? Karena perubahan itu cenderung membuat kita frustrasi. Kenapa perubahan itu membuat kita frustrasi? Karena perubahan itu dia bisa kita kontrol dan dia bisa kita kuasai. Perubahan itu muncul secara alami dalam hidup kita masing-masing. Pada akhirnya itu, karena perubahan itu dia bisa kita kuasai dan dia bisa kita kontrol. Kita merasa perubahan itu bukanlah hal yang menyenangkan. Nah, pada akhirnya itu banyak sekali di antara kita itu dia jarang berusaha untuk menolak namanya perubahan. Bahkan tidak ingin mengalami namanya perubahan itu sendiri. Dan ingin selalu menjadi hal yang sama di dalam hidup kita selama seumur hidup kita mungkinnya. Tapi bukan hal itu yang ingin saya bicarakan pada hari ini. Saya tidak ingin membicarakan tentang bagaimana perubahan itu membuat kita merasa frustrasi, bagaimana perubahan itu membuat kita merasa sedih atau merasa tidak enak. Tapi bagaimana kita bisa menerima perubahan itu bukan sebagai suatu beban dari hidup kita, tapi sebagai kehendak dari Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk kehendak Tuhan. Nah, mari kita buka kitab pasal kita pada hari ini, yaitu Yakobus 1 ayat 2-4. Oke, Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bagaimana ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, dari Yakobus 1 ayat 2-4 ini diceritakan bahwa Yakobus itu sebagai salah satu pengikut dan juga murid Tuhan Yesus itu sudah berusaha untuk menegaskan bahwa perubahan yang mereka alami, perubahan yang umat Tuhan alami dalam hidup mereka bukanlah suatu beban, melainkan suatu kehendak Tuhan untuk membuat mereka menjadi suatu kepribadian yang lebih baik lagi untuk diri mereka sendiri, dan menjadi kepribadian yang lebih baik lagi untuk kehendak Tuhan dan jadi Tuhan yang sudah jadikan dalam hidup mereka. Nah, kalau kalian baca ceritanya tentang Yakobus itu adalah saudaranya Tuhan Yesus. Ketika Yakobus itu masih muda, ia bersama dengan Tuhan Yesus itu, Yakobus itu dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Tapi setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit 3 hari kemudian, barulah Yakobus itu percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan satu-satunya anak Allah di dalam bumi ini. Maka dari itu Yakobus itu berusaha untuk menekankan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu bukanlah suatu beban, tapi suatu kehendak Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya itu kita bisa menerima namanya perubahan tersebut supaya kita bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan untuk diri kita sendiri. Nah, poin pertama yang ingin saya berikan adalah berusaha daripada untuk menolak perubahan itu sendiri, tapi kita berusaha untuk menerima perubahan itu sendiri sebagai bagian dari hidup kita. Terkadang perubahan itu bukanlah suatu beban, tapi dibandingkan melihat perubahan itu sebagai suatu beban, kita berusaha untuk melihat perubahan itu sendiri sebagai suatu kesempatan. Kesempatan buat apa? Kesempatan untuk itu memperkuat iman kita. Kesempatan untuk bisa akhirnya membuat kita menjadi lebih baik lagi. Kesempatan untuk bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan dan untuk masa depan kita. Dan pastinya dengan perubahan tersebut kita bisa menghadapi dan meraih janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu perubahan bukanlah suatu hal yang buruk, meskipun perubahan pada awalnya dia terasa enak dalam hidup kita. Karena percayalah, meskipun perubahan itu sendiri dia terasa enak dalam hidup kita, Tuhan bisa bekerja melalui perubahan yang kita sedang alami. Nah, poin yang kedua itu adalah berpikir dalam jangka panjang terhadap perubahan itu sendiri. Jangan cobalah melihat apa yang tidak enak dalam perubahan itu sendiri. Jangan cobalah lihat apa yang negatif dalam perubahan itu sendiri. Tapi cobalah untuk melihat gambar yang lebih besar dalam hidup kita, gambar yang lebih besar dalam perubahan itu sendiri. Apakah efek dari perubahan itu sendiri dalam hidup kita dalam jangka panjangnya? Apakah yang sedang Tuhan mau sampaikan dari dalam perubahan itu sendiri untuk hidup kita? Dan apakah yang sedang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sendiri melalui perubahan itu? Cobalah refleksikan diri kita baik-baik dan cobalah untuk menerimanya. Supaya untuk kedepannya itu kita bukan hanya bisa menerimanya begitu saja tentang perubahan itu sendiri, tapi kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk diri kita melalui perubahan yang kita sedang alami. Maka dari itu saya mengajak teman-teman sekalian, marilah kita berusaha daripada untuk menentang perubahan itu sendiri, marilah kita berusaha untuk belajar menerima perubahan itu sebagai bagian dari hidup kita, sebagai bagian dari Tuhan untuk hidup kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, karena Engkau sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kami berterima kasih dengan hikmah dan juga makna yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu. Sebentar lagi kami akan selesai dalam siaran firman pada hari ini. Berkati kami semua, berikan kami kekuatan untuk bisa menjalankan setiap perubahan yang kami alami dalam hidup kami sendiri. Karena kami percaya bahwa enaknya apapun perubahan yang kita sedang alami dalam hidup kita sendiri, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dari perubahan itu sendiri, dan Engkau memiliki janji dan makna yang ingin Engkau sampaikan melalui perubahan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mari, Next Gen, kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa untuk kita layak menerima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kami dengan Tuhan, untuk kami terus semakin disatukan. Layakkan setiap kami untuk kami menerima roti dan anggur ini dengan cara yang layak, sehingga berkat Tuhan boleh turun atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan roti kita di tangan kanan kita, dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Sama-sama kita siapkan hati untuk menerima roti sebagai lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita siapkan hati untuk terima darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah anggur yang kita terima ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap roti dan anggur yang boleh kami terima dan kami boleh makan sebagai lambang persekutuan kami di dalam tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas mereka. Persekutuan dengan Tuhan terus semakin erat di dalam setiap kehidupan mereka. Kau memberkati sekolah mereka, Kau memberkati apapun yang mereka kerjakan, Kau memberkati setiap hidup mereka, keluarga mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah Kau curahkan Tuhan, damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu yang berlimpah-limpah turun atas hidup mereka. Dan terus Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau berkati mereka di sekolah mereka, di dalam keluarga mereka. Jadikan mereka alat-alat-Mu, jadikan mereka alat kemuliaan-Mu, sehingga lewat hidup mereka, keluarga mereka boleh melihat terang kasih Tuhan. Teman-teman komunitas dimanapun mereka ada, boleh melihat terang Kristus dalam hidup mereka. Berkat-Mu yang tercurah berlimpah atas mereka. Kau limpahkan hikmat, kreativitas, kepandaian, kecerdasan atas setiap kehidupan mereka. Pengetahuan hikmat Tuhan turun atas setiap anak-anak muda-muda Next Gen-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat yang terbaik Kau curahkan atas setiap teman-teman semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan hari ini biarlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas setiap teman-teman kami semua, turun atas setiap Next Gen dimanapun mereka ada ya Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mengurapi dan memakai kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday guys, thank you sudah ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Semoga firman yang disampaikan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan teman-teman. Dan buat kalian yang baru pertama kali ibadah di 180, welcome to 180. Buat kalian yang baru join, kalian bisa cek social media 180 yang sudah disediakan ya. Dan jangan lupa kalian gabung dalam carousel. So, sampai ketemu di minggu selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye-bye.